Apakah memang bentuk kegagalan pemerintah Scott dalam mengatasi lingkungan, Bang Anwar? Bicara soal Palembang, dalam 10 tahun terakhir, Palembang mengalami kemunduran. Mulai dari kemacetan, tata ruang, tata kelola kota ini 10 tahun terakhir ini carut marut. 15 tahun, mundur 15 tahun ke belakang. Itu Palembang lagi berbenah, mulai dirapikan, ya kan? Kemudian masuk ke 10 tahun terakhir, banyak bangunan-bangunan yang sudah dipersiapkan dari pemerintahan sebelumnya, itu yang sudah disusun secara rapi. Kemudian sekarang menjadi bisa dibilang kumuh kembali. Seperti contoh di daerah Pasar 16 Ilir. Daerah Pasar 16 Ilir itu dulu sempat rapi. 15 tahun yang lalu rapi. Ya kan? Nah, di mana pedagang-pedagang kaki lima itu tidak tumpah ruah di pinggir jalan, ya kan? Rapi, enak. Mobil, motor lewat masih enak. Sekarang di sekitaran itu penuh pedagang kaki lima. Kenapa bisa pedagang kaki lima bisa jualan dengan bebas? Kita tidak anti pedagang kaki lima, tapi pemerintah kota membiarkan. Ada satu, dibiarkan. Dua, akhirnya dengan seiringnya waktu semakin banyak pedagang kaki lima yang memenuhi jalan, tumpah ruah di jalan. Itu dari pembiaran pemerintah Kota Palembang yang tadi sudah rapi, kemudian dibiarkan, lalu menjadi semrawut lagi. Itu contoh di 16 Ilir. Kemudian ada hal lain seperti pada pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan sebelumnya, di zaman Alex Nurdin, itu bakal kantor gubernur itu bakal pindah dari kantor gubernur sekarang di Jalan Arifahnya, itu akan dipindahkan ke daerah Jakabaring. Nah, awalnya di Jakabaring itu sudah disusun kan, sudah rapi, bagus sudah, sehingga seberang Ulu itu mulai berbenah, mulai bergairah untuk melakukan pembangunan. Ya, salah satunya komplek gedung olahraga Jakabaring. Kemudian rencananya kantor gubernur bakal dibangun juga di daerah Jakabaring setelah Polrestabes dan DPRD Kota Palembang pindah di daerah Jakabaring. Nah, tiba-tiba 2019 itu Pemprov Sumatera Selatan memindahkan lokasi yang tadinya di Jakabaring, dipindahkan ke daerah Keramasan untuk kantor gubernur yang baru. Nah, celakanya lagi, daerah yang bakal dibangun untuk perkantoran kantor gubernur nantinya itu ada di daerah resapan air. Satu. Kedua, di daerah Keramasan itu RT RW-nya masih peruntukannya itu untuk pemukiman pertanian. Daerah resapan air kan dijaga gitu. Tiba-tiba Gubernur Sumatera Selatan saat ini itu menimbun daerah resapan air untuk kantor gubernur. Terus ketiga, sebagai pemerintahan daerah yang notabene pemerintahan Sumatera Selatan saat ini itu memberikan contoh yang buruk untuk pengusaha-pengusaha lainnya, untuk investor-investor lainnya yang bakal masuk di Sumatera Selatan ini pada umumnya ya. Jadi tanpa adanya analisis dampak lingkungan terlebih dahulu, tiba-tiba main timbun aja.
main membangun gitu kan. Urusan AMDAL belakangan diurus. Itu kan tidak benar. Ada yang tidak benar di dalam proses pembangunan bakal kantor gubernur yang baru gitu. Seharusnya sebagai pemerintahan itu memberikan contoh yang baik untuk para investor-investor yang akan masuk, untuk para pengusaha-pengusaha yang akan membangun kota Palembang dan Sumatera Selatan. Namun pada kenyataannya, ya itu, gubernur memberikan contoh yang sangat buruk kepada investor dan pengusaha yang akan berinvestasi di kota Palembang dan Sumatera Selatan ini. Terkait dengan investor di Sumatera Selatan ini, kita dikenal sebagai perusahaan tambang. Ya, karena melihat dampak dari perusahaan tambang di Sumatera Selatan itu seperti apa? Ya, izin tambang di Sumatera Selatan ini kan termasuk masif juga itu. Bukan hanya tambang, tapi juga izin yang lain juga dan namanya investasi. Tambang daerah-daerah yang menjadi lokasi tambang sekarang itu, perubahan sosialnya sangat terasa sekarang ini. Tadinya mereka bisa bertani, tapi lahan bertaninya mereka jual ke tambangan. Gaya hidup pun berubah karena duit banyak, dapat ganti rugi tadi. Benar-benar ganti rugi betul sebenarnya. Dibelikan apa, akhirnya tidak berapa lama habis nih. Sekarang mereka tidak punya apa-apa lagi. Nah, itu banyak kejadian di Lahat, terutama kejadian yang kayak gitu. Belum lagi persoalan umpamanya di tambang sendiri, umpamanya memaksakan. Ini mengubah dampak perilaku masyarakat. Iya, perilaku masyarakat. Terus belum lagi persoalan lingkungan, perubahan cuaca, suhu. Nah, belum lagi pemaksaan kehendak dari perusahaan tambang sendiri. Contoh, mereka memaksakan kehendak membuat jalan tambang di hutan alam dataran rendah yang tersisa di Sumatera Selatan. Dipaksakan itu. Walaupun selama ini ada itu jalan. Dan yang memperparah ini kan di jalan hutan alam dataran rendah ini tadinya tidak boleh dibangun jalan, tahu-tahu di peraturan menteri. Nah, pertanyaan kan ada apa dengan menteri ini? Ada penambahan huruf. Ada penambahan huruf kecuali boleh kecuali sini kan. Dari A, B, C ada kecualinya, akhirnya mengizinkan bahwa itu bisa dibangun. Nah, ini kan lagi-lagi kan di pembantu-pembantunya Jokowi ini kan kayaknya tidak sejalan dengan Jokowi kayak gini, pembantunya lain. Dan bukan hanya kejadian ini, banyak yang itu kejadian itu. Umpamanya Rempang terakhir, dengan sangat mudah menterian mengeluarkan izin itu. Nah, padahal ini kan kalau kita lihat ini kan di Indonesia kan sebagai paru-paru dunia juga. Secara kebijakan juga kan yang namanya investasi selalu didahulukan. Padahal kalau kita sendiri yang berinvestasi di situ akan lebih bagus sebenarnya, enggak? Indonesia sendiri, tapi ini kan memaksakan modal. Ya, Indonesia kan sudah banyak berhutang. Ya. Sekalian aja nih pemerintah berhutang, tapi pemerintah sendiri yang bangun, jangan membawa negara lain. Nah, ini akan lebih bagus sebenarnya. Kaitan investasi tadi. Kita balik ke Sumatera Selatan. Ini kabut asap. Pandangan Bang Alan dan Bang Anding gimana dari pengenalan?
Oke, bicara soal kabut asap. Jadi dari tanggal 9 sampai dengan tanggal 16 tadi terjadi kurang lebih 400 titik hotspot kebakaran lahan. Titik hotspot di Sumatera Selatan. Dan pada rentang waktu itu Palembang menjadi kota paling Banyak. berpolusi di nomor satu di dunia. Nah, akibat gara-gara apa? Yaitu gara-gara terjadinya kebakaran lahan gambut. Terindikasi sekitar kurang lebih 200 titik api berada di sekitar perusahaan, yang mana ketika terjadi kebakaran lahan di sekitaran perusahaan itu sepenuhnya tanggung jawab perusahaan. Nah, belum lagi di luar di luar perusahaan itu tidak lebih banyak daripada di sekitaran areal izin perusahaan. Seharusnya ini sudah pernah terjadi ya, 2019 kalau nggak salah. Itu Presiden Jokowi mencabut izin perusahaan yang area lokasinya kebakaran, daerah Oki ya, daerah Ogan Gembring Ilir. Nah, dalam rentang waktu 9 tahun ini di pemerintahan Presiden Jokowi, yang dimana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menurut kami telah gagal untuk mengantisipasi kebakaran lahan, karhutlah ya bahasanya. Karena di rentang waktu 9 tahun ini selalu berulang kebakaran lahan gambut. Sudah banyak duit digelontorkan, sudah mungkin sudah ratusan miliar duit digelontorkan untuk pencegahan, untuk pencegahan karhutlah. Namun setiap musim kemarau datang selalu terulang. Kenapa selalu terulang kebakaran ini? Ya menurut saya Presiden Jokowi itu harus mengevaluasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tapi ini kan juga kebakaran hutan berarti ada juga proyek di BPBD. Kalau nggak gitu nggak kerja. Dan selalu terulang ya masalah ini. Pandangan Bang Ali gimana? Di Sumsel itu terlepas dari itu ada tradisi membakar lahan di Sumsel, namanya kekas, tapi tidak separah ini. Karena mereka membakar tradisi nenek moyang. Nah, tapi sekarang ini Arlan lupa dengan perkebunan sebenarnya. Di daerah-daerah kebakaran hutan tadi dan kebun. Nah, perusahaan-perusahaan ini terutama langsung atau poin aja peran sawit sebenarnya ketika akan melakukan replanting itu kan yang besar itu. Nah, tapi yang selalu disalahkan masyarakat. Nah, terbukti sekarang saja perusahaan belum ada yang kena tangkap nih. Tapi masyarakat sudah berapa, kalau nggak salah 10 lebih yang sudah ketangkap karena membakar lahan mereka. Nah, ini kan yang menjadi tidak bagus karena tradisi mereka itu melakukan itu, membakar lahan dengan tradisi kekas. Contoh padi ambur di lahan gambut. Kalau perusahaan membakar itu pasti seluruh akan habis karena membakarnya ketika posisi air ini nih terbakar di bawah. Tapi kalau ketika masyarakat melakukan kekas, kondisi air masih pasang, dalam kondisi pasang, di dalam gambut masih ada air. Ketika mereka bakar ini dan melakukan sekat hanya nggak libat mana-mana di batasan itu, baru mereka menghamburkan padi, selain padi ambur. Nah,
Nah mereka inilah yang selalu jadi yang disalah. selalu disalahkan. Nah ketika air kering mereka nggak pernah dibakar. Advokasi apa yang sudah dilakukan untuk pencegahan ini dan memberikan teguran ke pemerintah dari aktivitas aktivis lingkungan? Banyak yang sudah dilakukan oleh kawan-kawan ya. Terutama walaupun bahwa kita bukan saya membela HTI atau apa. Kalau HTI kan mereka hutannya di kanan, kalau kebakaran rugi. Tapi ketika yang ini akan melakukan replanting, biayanya kan besar. Nah, yang selalu yang harus kan dilihat kan di ini. Umpamanya soal perda yang dilakukan oleh kawan-kawan tadi. Perda itu kan harus kalau di review, revisi ulang soal ini terutama untuk masyarakat tadi. Kedua soal pertanggungjawaban perusahaan juga harus jelas. Benar yang dibilang Aran tadi di 5 km di luar konsesi itu tanggung jawab masih dalam area konsesi, masih tanggung jawab perusahaan untuk ikut memadamkan api. Nah ini saya lihat ini kan meskipun cuaca sulit ditebak sekarang, setidaknya antisipasi dilakukan oleh pemerintahan, ya mulai dari pusat sampai daerah itu harus istilahnya cepat tegak biar Cepat tanggap menghadapi persoalan-persoalan ini. Sosialisasi yang saya sebut mitigasi bencana tadi kan di titik ini kan harus sering dilakukan, harus terus dilakukan, bukan ketika terjadi bencana baru dilakukan, tapi kan sebelum ini kan tetap harus dilakukan. Kesan-kesan yang lain juga apa yang dibuat itu hanya kalau saya lihat itu sekedar proyek selesai habis juga di ngol. Ya, sekarang ini kan ada bagus lagi BRG sekarang BRGN. Nah sekarang pertanyaannya apa tuh kerjaan itu? Apa tuh BRG? Badan Restorasi Gambut. Oh BRG ya. Nah, ditambah mangrove sekarang. Pertanyaannya apa tuh yang dilakukan? Ya sudah dilakukan. Untuk ini kan padahal ini kan badan yang spesial untuk penanggulangan ini, terutama soal penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Apa yang sudah dilakukan? Betul mereka teriak-teriak ada 3R segala macam. Tapi apa nih solusinya? Ini kalau saya lihat setiap tahun kejadiannya terus berulang, nggak pernah berubah-ubah nih. Jadi terus. Jadi kalau keledai aja nggak mau jatuh di lubang yang sama, apalagi manusia kan? Ya berarti kelewat bodoh.